Teman-teman pernah nggak sih saat dihadapi dengan suatu masalah itu rasanya sangat ribet, sangat rumit, dan bahkan membuat kita hampir menyerah untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, di zaman ini kita sudah masuk di zaman teknologi. Ternyata ada cara berpikir manusia seperti layaknya komputer yang disebut berpikir komputasional. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Asko. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama cara berpikir secara komputasional. Sebenarnya apa sih itu berpikir secara komputasional? Cara berpikir secara komputasional itu adalah pola pikir kita atau cara kita berpikir seperti layaknya komputer berpikir, secara sistematis, terukur, dan juga urut. Nah, di dalam berpikir komputasional ternyata ada metodenya masing-masing atau cara menyelesaikan suatu masalah itu tersendiri. Di dalam berpikir komputasional itu terdapat 4 pilar atau 4 metode yang dapat kita gunakan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 pilar tersebut memiliki caranya tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap 4 pilar dari berpikir secara komputasional. Apa sih itu 4 pilar tersebut? Dan juga kita akan cari tahu contoh kehidupan nyata menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode atau pilar berpikir secara komputasional. Nah teman-teman, tolong simak video ini baik-baik. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Pilar yang pertama yaitu decomposition. Decomposition adalah pilar yang pertama dari berpikir secara komputasional. Decomposition itu adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara kita memecah masalah yang begitu besar menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga kita dapat menyelesaikan suatu masalah yang besar dengan cara kita menyelesaikan dulu masalah-masalah yang kecil, karena sudah kita pecah dari yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh dalam kehidupan nyata, kita mempunyai masalah akan menghadapi ujian akhir semester. Nah, jika kita satu hari itu belajar 5 pelajaran, itu akan mumet, akan pusing, dan juga akan stres. Nah, ini dia fungsinya decomposition. Kita akan memecah masalah yang begitu besar, yaitu ujian akhir semester tadi, menjadi masalah kecil. Contohnya kita pada hari pertama, Senin itu kita akan belajar matematika. Selasanya kita akan belajar bahasa Indonesia, Rabunya kita akan IPA, dan seterusnya. Nah, itu memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang membantu kita menyelesaikan suatu masalah dengan lebih mudah. Pilar yang kedua yaitu pattern recognition, mengenali pola. Pattern recognition adalah pilar kedua dari berpikir secara komputasional. Pattern recognition adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara kita mengenali pola dari masalah tersebut. Kita mengenali pola yang sudah pernah terjadi kepada kita, masalah yang sudah pernah terjadi kepada kita, lalu kita sudah tahu masalah tersebut secara mendalam. Nah, kalau kita sudah tahu masalah tersebut, kita tidak akan mengulanginya kembali. Nah, kita juga bisa dapat tahu cara menyelesaikan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang pernah kita alami. Contoh dalam kehidupan nyata itu kita memiliki masalah bangun kesiangan. Kita bangun pukul 9 pagi. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah pernah mengalami
masalah tersebut, kita akan menganalisis, kita akan mencari tahu apa sih masalah, apa sih yang menjadi penyebab masalah ini. Nah, ternyata penyebabnya itu karena kita tidur di atas jam 12 malam. Nah, kita sudah tahu nih masalahnya, penyebab dari masalah tersebut. Akhirnya kita akan tidur di bawah jam 12 malam dan kita tidak akan kesiangan. Nah, itu dia cara menyelesaikan masalah dengan cara kita menganalisis suatu masalah yang sudah pernah terjadi kepada kita, dan kita akan mengetahui solusi dari masalah yang pernah terjadi kepada kita sendiri. Kita masuk ke pilar yang ketiga. Pilar ketiga yaitu abstraction. Abstraction adalah pilar ketiga dari berpikir secara komputasional. Abstraction itu adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan memilah bagian yang penting dan bagian yang kurang penting dari suatu masalah. Kita akan memprioritaskan yang penting daripada yang kurang penting dari suatu masalah. Kita akan buang yang kurang penting dan kita akan memprioritaskan yang penting. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapi dengan masalah akan menghadapi ujian UAS. Nah, tiba-tiba pada H-4 teman-teman kalian mengajak kalian nongkrong, dan pilihan kalian ada dua, nongkrong atau kalian belajar untuk UAS. Nah, dalam peristiwa ini berpikir secara computational abstraction itu adalah memilih yang penting, karena kita akan menghadapi UAS, jadi kita akan memilih belajar daripada nongkrong bersama teman-teman. Nah, itu dia cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara metode abstraction, memilih yang penting dan menyingkirkan yang kurang penting. Pilar keempat dari cara berpikir komputasional adalah algoritma atau algoritma. Algoritma adalah pilar keempat dari berpikir secara komputasional. Algoritma ini adalah cara kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara bertahap, berurut, dan juga terstruktur dengan rapi. Contohnya, jika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita akan menjelaskan cara kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dari A sampai dengan Z dengan lengkap. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menyelesaikan suatu masalah, mie mentah kita akan jadikan dengan mie matang yang sudah siap dinikmati. Pertama, kita akan membeli mie tersebut. Setelah itu kita akan panaskan air, lalu kita akan gunting kemasan, lalu kita akan buka bumbunya, dan seterusnya. Nah, itu dia cara berpikir algoritma, cara berpikir komputasional algoritma, yaitu kita akan menjelaskan cara kita menyelesaikan suatu masalah dari A sampai masalah itu selesai. Kesimpulannya, berpikir secara komputasional itu memiliki 4 pilar. Pertama yaitu decomposition, kedua yaitu pattern recognition, keempat yaitu abstraction, and the last is algorithm. Nah, dari 4 pilar tersebut memiliki caranya tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpikir komputasional ini sangat bermanfaat untuk membantu kita, untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada pada setiap manusia. Karena setiap manusia itu tidak akan luput dari namanya suatu masalah. Yang perlu kita pikirkan adalah cara menyelesaikan masalah tersebut, bukan cara kita menghindar dari masalah tersebut, tapi cara kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dengan efisien, dengan mudah, dan juga cepat. Nah, teman-teman, bagaimana? Kalian sudah paham apa itu berpikir secara komputasional?
dan 4 pilar metode atau pilar berpikir secara komputasional. Oke teman-teman, semoga isi dalam video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dukung saya terus ya teman-teman jika video ini bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu di video-video yang akan datang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat dan orang-orang yang sukses di masa yang akan mendatang. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.